Jadi hari ini kita mau mencoba propeller baru. Ini dari Haki Prop guys, 3x3x3. Kita akan lihat bagaimana performanya dibandingkan dengan propeller yang asli. Ini harganya jauh lebih murah. Ini kemarin saya dapat di kemarin beli di mana ya? Oh, di TikTok Shop itu 30.000 guys, 36.000. Itu udah dapat 2 pasang seperti ini. Kalau dibandingkan dengan propeller aslinya itu sekitar masih 100 ribuan ya harganya. Tapi kalau masang propeller seperti ini, propeller guardnya yang saya kemarin yang mereknya BRDRC itu, yang ini itu terpaksa harus saya potong karena dia mentok nih bagian sini. Jadi saya potong seperti ini gitu ya. Kita akan coba hari ini bagaimana sensasi terbangnya. Kalau dari suara kemarin saya coba bandingkan itu suaranya tidak terlalu beda, jadi sama dengan propeller aslinya. Cuma dia ini kemiringannya guys. Kalau propeller yang asli itu dia agak melengkung ya. Nah ini gambarnya. Kalau ini dia lurus. Kemudian pitchnya ini, tingkat kemiringannya dari baling-balingnya ini lebih datar dia daripada dibanding yang asli. Oke, kita coba. Kita siap-siap dulu. Kita take off di tangan aja karena di bawahnya ini banyak debu. Kita ke mode manual, itu gimbal 25 derajat. Pemanasan dulu. Ini lama nggak main drone guys, jadi baterai sama biasanya saya gunakan untuk pemanasan dulu. Wah ini lebih ringan ya guys, kalau saya rasakan sih ini apa namanya bermanuvernya itu lebih oke kalau yang saya rasakan. Ini dengan kondisi angin yang lumayan ya. Ini manuvernya lebih oke sih, cuma dia ini ada efek-efek suara jetnya gitu guys, kayak gitu dia. Nanti kita coba lepas full ininya propeller guardnya. Coba lepaskan full propeller guardnya. Oke, ini propellernya oke, manuvernya lebih oke kalau dibandingkan dengan propeller bawaannya ya. Sebenarnya ada satu lagi, itu pilihannya Master Air Screw. Itu kalau nggak salah kemarin saya lihat. Cuma itu harganya mahal guys. Kalau
kita belinya online gitu, misalkan di eBay atau di AliExpress, itu sampai di sini bisa berapa kemarin, 500 ribuan ya. Wah, lebih oke nih guys, mungkin nanti saya akan seterusnya pakai yang ini ya. Ini ada mobil remote control, kita coba ikutin nih kemana dia. Saya dapat rekomendasinya tuh dari forum-forum ya, katanya bisa dicoba gitu kalau dibandingkan dengan propeller aslinya itu, apa namanya, untuk manuvernya itu lebih oke, tapi katanya sedikit lebih boros untuk baterainya. Itu guys, yang saya rasakan sih oke ini dibanding yang aslinya oke. Memang benar ini untuk manuvernya itu lebih lincah. Kemudian kalau dari segi suara itu sama saja sih saya rasa ya. Beda tipis lah dengan aslinya. Nanti kita coba full lepas ini propeller guard. Oh ya bener guys, ini 25% itu dapat 8 menit ya. Oke, kita landing dulu, kita coba ganti baterai. Oke, ini baterai kedua. Kita coba lepas ya. Take off di tangan lagi. Loh, oh belum nyala. Maju. Aktifkan mode jumpalitan. Loh, nggak bisa guys. Bisa. Oh iya, tanpa propeller guard memang ya sedikit lebih oke guys. Ya, manuvernya lebih enak. Mungkin karena kelemahannya drone tipe yang ada warp-nya gini ya, apa namanya guys, sino warp gitu ya.
itu memang ya baling-balingnya itu apa namanya karena ada ini pelindung guardnya itu, jadi mungkin ada efek turbulensi gitu ya mungkin ya. Saya tidak ngerti juga guys, itu sih kata, oh itu apa, kedip-kedip burung, itu kata para, kalau dilihat di forum-forum. Jadi hindari katanya ya, hindari menggunakan menghambat udara yang ada di sekitar baling-baling gitu. Katanya di Avata 2 ini kita boleh pakai aksesoris apapun boleh, tapi jangan yang menghalangi aliran udara di sekitar baling-baling gitu. Jadi wah ini kejar-kejaran nih sama RC. Oh keren guys. Jadi boleh kalau katanya gimbal guard kan ada itu pelindung gimbal itu guys. Nah kalau itu masih oke katanya dipakai, kalau aksesoris yang ada di bagian atas itu masih oke, asal hindari atau kurangi aksesoris yang ada di sekitar pelindung baling-baling, karena itu akan mempengaruhi aliran udara gitu, yang menyebabkan propos atau yang lain ya, detrol mungkin ya, katanya gitu guys. Tapi namanya kita pemula kan ya, kita seperti saya ini ya, saya lebih memilih pakailah itu pelindung baling-baling daripada ada apa-apa, kecuali nanti kalau misalkan saya udah benar-benar ahli gitu untuk terbangnya, itu mungkin ya bisa lah nanti dilepas. Sebenarnya kalau terbang santai-santai gini aja sih aman guys, Avata 2 ini. Cuma kalau ya kita agak terbang biasanya dengan freestyle, salto-saltoan sedikit, kemudian ada apa namanya, terbang di tempat baru itu biasanya. Nah di sana tempat baru seperti itu biasanya kita agak kagok ya, karena kita nggak tahu medan biasanya. Nah itu agak takut juga kalau nggak pakai pelindung gitu. Ya kita cobalah lihat nanti apakah ada pelindung yang lebih ringan atau lebih simpel gitu ya, kita bisa coba pakai. Oh, ini dapat berapa ya tadi, kita dapat 8 menit ya, sampai 25% ya. Oh, ini lebih lama nih guys. Apakah ini karena efek propeller guard atau efek apa gitu? Loh, saya kira itu saya guys, ternyata ini saya. Sorry mbak. Pantesan beda ya. Oke, selisih ini kayaknya dapat selisih 1 menit dari yang tadi.
tapi lebih lebih hening ini sih daripada propeller aslinya guys ya, sedikit lebih hening ya, walaupun nggak bedanya nggak terlalu banyak. Oke. Jadi yang saya rasakan ternyata tanpa ML-ML seperti ini itu lebih oke terbangnya. Tapi guys, ada sedikit perbedaan kalau kita menggunakan Haki Prop ini. Keuntungannya adalah dia suaranya sedikit lebih hening. Lalu manuvernya lebih bagus. Akan tetapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya itu adalah baterainya sedikit lebih boros. Jadi untuk efisiensi baterai jadi lebih bagus propeller aslinya itu. Tapi satu lagi kelebihannya ini adalah dia jauh lebih murah guys. Sebenarnya ada varian satu lagi yang kalau ini kan yang 3x3x3 kan. Nah, itu ada satu varian lagi katanya yang lebih bagus 3x3,2x3. Nah itu katanya lebih bagus guys daripada yang ini. Saya belum sempat coba tapi mungkin akan saya coba tapi itu harganya sedikit lebih mahal sih kemarin. Kalau nggak salah saya cek itu 80.000 ya harganya, hampir 2 kali lipat dari harga propeller ini. Nah itu hasil pengetesan propeller baru kita, apa saja kelebihan dan kekurangannya guys. Oke, sip.